Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sylviasari sebagai host, kemudian rekan saya Khudri Yasin yang akan menjadi narasumber dalam video kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang hari kiamat. Tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia, seringkali terjadi fenomena alam. Fenomena alam tersebut sangat aneh atau bahkan tidak dapat dicerna oleh logika. Isu kiamat memang selalu menjadi salah satu masalah yang hangat untuk diperbincangkan karena memiliki berbagai fakta dan misteri sendiri. Banyak kejadian aneh yang bermunculan di berbagai negara. Juga banyak orang-orang yang semakin membicarakan tentang datangnya hari akhir tersebut. Padahal di dalam rukun salah satu agama Islam yaitu mempercayai hari kiamat. Namun, tiada yang tahu hari kiamat tersebut datangnya kapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada rekan saya, yaitu bagaimana cara kita untuk menyikapi orang-orang yang sudah tidak percaya akan datangnya hari akhir tersebut. Kemudian yang kedua, tepat pada tanggal 8 Mei 2019, yaitu 15 Ramadan kemarin, ramai dibicarakan tentang datangnya dukhon. Dukhon dalam bahasa Arab yaitu kabut atau asap tebal yang diyakini sebagai tanda-tanda kiamat, yang dikabarkan akan benar-benar terjadi pada hari itu. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Al-Quran mengenai prediksi manusia akan datangnya hari akhir tersebut? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan hari kiamat yang pasti terjadi atau terjadinya hari kiamat. Baiklah, apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari di mana seluruh semesta alam, seluruh apa-apa yang berada di langit maupun bumi itu akan hancur. Dan pada hari itu juga semua makhluk akan bertanggung jawab, akan bertemu langsung dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang terjadinya hari kiamat itu telah diberitakan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat ke-24 ayat ke-7, yaitu surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Bahwasanya pada ayat tersebut menjelaskan tentang hari kiamat yang pasti terjadi dan tidak bisa dielak atau tidak bisa disangkal akan kedatangannya. Hari tersebut tidak bisa diragukan akan kedatangan dan terjadinya hari kiamat. Dan pada hari itu juga Allah akan membangkitkan orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah mendahulu kita, yaitu orang-orang yang telah berada di kubur. Itu akan dibangkitkan kembali. Itu adalah hari kiamat. Jadi pada hari itu seluruh aktivitas bumi, seluruh aktivitas langit
itu akan berhenti, akan hancur pada hari itu juga. Dan seluruh makhluk ciptaan Allah itu akan bertanggung jawab atas aktivitas perbuatan yang ia lakukan selama ia berada di dunia maupun berada di langit. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan pertama. Mungkin bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau meyakinkan orang-orang yang tidak percaya atau tidak meyakini tentang terjadinya hari tersebut, atau kita sebut dengan orang ateis, karena mereka tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya akan adanya Tuhan dan lain sebagainya. Oke, ini bisa dijawab di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-3 dan sampai ayat ke-4 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Shadaqallahul azim. Jadi pada ayat tersebut telah menyangkal keyakinan orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, akan dibangkitkannya orang-orang yang ada di kubur, disusunnya kembali tulang-tulang yang telah hancur tersebut. Mereka tidak percaya. Tapi pada ayat tersebut, surat Al-Qiyamah tadi jelaskan bahasanya bala qadirina ala an nusawwiya banana. Menurut salah satu penafsir dalam tafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwasanya jangankan hanya membangkitkan orang-orang yang telah mati, yang telah ada di kubur, yang mana tulang-tulang mereka telah hancur. Jangankan hanya membangkitkan tersebut, membuat pun Allah itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu mampu. Jadi hanya membangkitkan dan merusak, menghancurkan alam semesta, Allah itu sangat mampu. Yang mana sampai saat ini manusia itu sudah mempelajari tentang teori-teori, khususnya tentang bagaimana asal mula penciptaan alam. Ada namanya teori Big Bang, ada namanya teori nebulas dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu bahwasanya asal usul dari penciptaan alam itu dari suatu yang tidak serta-merta begini, tidak serta-merta langsung ada, tapi asal penciptaan alam ini ada penciptanya, ada sang pengkreasi, ada sang seniman di dalam penciptaan alam tersebut. Oleh karena itu, tugas kita adalah untuk memaparkan pada orang tersebut bagaimana akan mereka tidak percaya bahwasanya hari tersebut tidak ada. Padahal kalau kita tadi secara teori ilmiah ini sudah terbukti bahwasanya manusia dan juga seluruh makhluk dan juga semesta alam ini diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simbolannya untuk pertanyaan tersebut sangat mudah, hanya untuk menghancurkan dan membangkitkan kembali makhluk-makhluk terdahulu. Dulu pada
zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah bingung karena Rasulullah sebagai makhluk sama-sama manusia tidak mengetahui akan kapan pasti terjadinya hari kiamat. Karena kalau kita dalam kutip kurung, Rasulullah tidak termasuk dalam kepanitiaan hari kiamat tersebut. Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan dari permasalahan pertanyaan dari sahabat tersebut, yaitu Al-Quran surat ke-7, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sakulas fis samawati wal ardi la ta'tikum illa bautah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Pada ayat tersebut asbabun nuzulnya turun ketika para sahabat menanyakan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Jadi dijawab oleh Al-Quran bahwasanya innama ilmuha indam rabbi, bahwasanya yang tahu pasti akan terjadinya hari kiamat itu adalah Tuhanku, menurut Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tahu pasti akan datangnya hari tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya memberikan tanda-tanda kapan terjadinya hari tersebut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tentang kabar-kabar atau berita yang sempat viral atau booming ataupun masih hangat pada bulan Ramadan kemarin. Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut? Baik, hal tersebut, berita tersebut kan menceritakan bahwasanya ada yang mengatakan ada potongan hadis, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya tepat pada malam 15 Ramadan, tepat pada malam Jumat, maka akan terjadi yang namanya dukhon, akan terjadi sebuah huru hara. Baik, saya akan menjawabnya bahwasanya hadis tersebut menurut Imam Al-Uqaili dalam kitabnya Ad-Du'afaul Kabir juz 4 halaman 52, bahwasanya hadis tersebut seluruh perawi yang menyampaikan hadis tersebut itu tidak sikoh, artinya tidak mempunyai kredibilitas untuk dipercaya. Kemudian ada komentar lebih keren lagi bahwasanya dari Imam Ibnu Jauzi pada kitabnya Al-Mawdu'at juz 3 halaman 191 jelaskan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis palsu. Jadi artinya kalau hadis palsu tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena kita tahu tersendiri pada zaman Rasulullah itu tidak ada namanya rekaman, itu tidak ada. Jadi
berita yang dari Rasulullah itu kita harus klarifikasi, dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya pada surat Al-Hujurat ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam arti pada ayat tersebut, ketika kita menerima berita atau kabar dari orang yang fasik, maka perintah Al-Quran adalah binaba'in fatabayyanu, klarifikasilah, dicek kembali kebenaran berita tersebut maupun diklarifikasi kembali tentang orang yang membawa berita tersebut. Oleh karena itu, komentar dua tadi menurut Imam Al-Uqaili dan juga Imam Ibnu Jauzi bahwasanya hadis tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Itu jawabannya tentang mengenai hadis. Kemudian bagaimana kalau memang andaikan pada hal tersebut memang terjadi, yaitu jawabannya kita hanya kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanyalah Dia yang mengetahui kapan hari tersebut akan terjadi. Jadi, benang merah yang dapat kita usut dalam pembahasan hari kiamat ini adalah kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat tersebut. Kemudian, hal yang paling penting adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat atau hancurnya semesta alam tersebut. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.